asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan limpahan kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dengan penuh sukacita di pagi yang cerah ini dalam rangka menghadiri kegiatan berbagi praktik baik tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Pipit Kristiawati SPD dan Ibu Mary Aprianti SOSI untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mari kita sambut pagi ini dengan keadaan sehat walafiat, siap memperoleh ilmu dan inspirasi baru dalam lingkungan yang penuh semangat ini. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang segala syafaatnya kita nantikan di akhir kelak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedamaian Timur, Bapak Farhan Afifi, atau yang mewakili yaitu Ibu Susi Kurniasi selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Kedamaian Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMP Negeri 1 Kedamaian Timur. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan berbagi praktik baik dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Keempat, doa. Kelima, pemaparan materi. Keenam, tanya jawab. Ketujuh, refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan di pagi ini, ada pantun nih Bapak Ibu dari saya. Jangan lupa catatnya ya. Jalan-jalan ke Majalengka. Di Majalengka ketemu petani. Tidak sabar mendengar pemateri kita. Mari kita mulai acara ini. Tepuk tangan yang mahal. Oke. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang akan dipimpin oleh Ibu Pipit Kristiawati SPD. Baiklah, acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedamaian Timur atau yang mewakili kepada Ibu Susi Kurniasi. Kami persilakan. Terima kasih Bu Edi Indrawati.
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir di ruangan ini dengan mengikuti acara kita pada hari ini, yaitu diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Pipin Kristiawati dan Ibu Meli Aprianti, yaitu CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah dan juga sebagai Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Kemenangan Timur. Bapak Ibu Guru hebat, komunitas belajar kita ini SMP Negeri 1 Kemenangan Timur ini telah melaksanakan beberapa kali praktik baik yang sudah beberapa kali kita laksanakan dari mulai tahun kemarin, dan tahun ini sudah 1 kali dilaksanakan. Untuk kesempatan ini dalam komunitas belajar kita ini disampaikan diseminasi dari CGP Angkatan 11, Bu Pipin Kristiawati dan Bu Meli Aprianti. Diseminasi yang akan disampaikan tentang disiplin positif. Kedua ibu ini, Bu Pipin Kristiawati dan Bu Meli, akan menyampaikan tentang disiplin positif. Mungkin kemarin dari angkatan 10 itu sudah disampaikan oleh Bu Edi Indrawati, dan sebelumnya juga saya sudah pernah menyampaikan tentang materi ini. Namun demikian, bukan tidak mungkin, tidak ada salahnya kita mendengarkan kembali apa yang disampaikan mereka. Mungkin saja yang sudah disampaikan oleh saya dan Bu Eti mungkin sudah terlupakan, dan ini mengingat kembali, membuat refreshing kita kembali. Nanti apa yang disampaikan oleh Bu Pipin dan Bu Meli, bisa ada yang undang-undang yang ingin disampaikan, bisa disampaikan nanti, bisa ditanyakan. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Pipin dan Bu Meli ini bisa menambah wawasan kita tentang disiplin positif. Bapak Ibu Guru hebat, ya senang kita dalam webinar, dalam kobel ini semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan banyaknya kegiatan-kegiatan di dalam kobel, kemudian juga ikutnya CGP, ya, calon-calon guru penggerak yang nantinya akan diupayakan untuk menjadi kepala-kepala sekolah. Insya Allah dari beliau-beliau ini nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat yang akan datang. Bapak Ibu Guru hebat, saya selaku ketua komunitas sekaligus mewakili kepala sekolah berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik, sukses dan berkah. Itu saja bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup, saya akan berikan pantun sedikit. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian sambutan dari saya. Ada salam, mohon dimaafkan. Selamat pagi, sudah malam. Dibeli ayam untuk ibu. Kami tutup sambutan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Susi Kurniasi atas sambutannya. Baiklah, acara yang keempat dan kelima yaitu pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang pertama kali akan disampaikan atau dipaparkan oleh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Penamaran Timur, dan yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri 1 Penamaran Timur. Di sini kami untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4, kami harus menyebarkan diseminasi budaya positif di sekolah kami. Jadi sebenarnya kalau sudah ikut calon guru penggerak, hampir tugasnya itu sama. Ya, terima kasih atas dukungannya, kolaborasinya pada hari ini. Di sini kami mohon izin kepada Ibu untuk menyampaikan materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kesepakatan kelas yang pertama, saya ini ya. Kesepakatan kelas kita pada hari ini yang pertama, semua peserta berkesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, ini siapa? Yang kedua, berpikir terbuka dan menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan dengan penuh bahagia. Ada yang mau ditambahkan tidak untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini, atau sudah sepakat? Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini kami memperkenalkan diri lagi, pengajar praktik kami Ibu Zulfa dan Bapak fasilitator kami Bapak Juanda Firza. Di sini kami berkolaborasi dengan rekan saya Bu Pipin Kristiawati, pengajar praktik Bu Pipin Bapak Sunardi SPD, dan Bapak fasilitator Bapak Suyanto SIP MPD. Pada pemaparan materi pada hari ini, kami akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ini untuk Bapak Ibu guru hebat sudah sering mendengar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila kita ada 6 ya Bapak Ibu, mungkin sudah hafal semua. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Mungkin profil pelajar Pancasila yang 6 ini itu sangat kita dambakan ada pada murid-murid kita. Ini kalau di sekolah kita, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dapat kita lihat dalam pembelajaran itu diawali dengan berdoa ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memaksa. Yang terakhir, yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada kan? Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini nggak apa-apa, lanjut aja. Ini ada stimulus respon. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga,
itu ini ya, stimulus responnya itu harus kita kependekatan teori kontrol. Teori kontrolnya yang pertama realitas, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang senang. Bukan menang kalah, tapi menang senang. Oke. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Ini nilai-nilai kebajikannya ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Ini ada contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama, profil belajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada dari Ibu Primary Years Program atau VEV, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Nah, ini ada juga keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Oke, lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, survival. Yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebebasan. Manusia itu ingin bebas, jadi murid-murid kita itu pengen bebas. Yang keempat, kesenangan. Jadi murid kita juga ingin senang-senang. Yang kelima, penguasaan. Nah, kalau bertahan hidup, mungkin kesehatan rumah ya. Untuk rasa kasih sayang dan diterima, itu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Yang kebebasan, murid itu pengen mandiri, kita juga pengen mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, karena guru dan murid itu sama-sama mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, murid itu pengen bermain, humor, antusiasme. Penguasaan, murid juga sama mempunyai kebutuhan dasar manusia yang menguasai. Ini keinginan untuk dianggap berharga atau bisa membuat perbedaan. Ya, mungkin sampai di sini dulu, dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Pipin Kristiawati. Terima kasih Bu Meli. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi pada hari ini, tapi sebelumnya biar tidak tegang ya, kayaknya ngantuk-ngantuk ini kita explain dulu. Ibu, Bapak dimohon berdiri. Mohon maaf, kami punya sedikit agar kita ajak-ajak lebih.
katanya kan harus bahagia, ya. Mari seperti ini contohnya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan kolaborasi, dekatkan tangan bertepuk tangan. Terima kasih Bapak Guru hebat. Baiklah, saya di sini mohon izin untuk menyampaikan apa yang saya pelajari, sedikit ilmu yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari belajar CGP Angkatan 11. Mohon waktunya untuk menyampaikan materi, Bapak Ibu, tolong baiknya nanti kalau salah-salah saya mohon maaf. Yang untuk meneruskan, yang kelima, apa yang kelima, ini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada yang pertama ini untuk menghindari atau hukuman ketidaknyamanan. Seperti apakah ini? Nah, nanti kita lanjutkan, kemudian saya lanjutkan lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini ada dikatakan melalui motivasi intrinsik dan ekstrinsik, motivasi dari luar dan dari dalam. Jangan begitu, Bu. Nah, di sini saya mau bertanya dulu, Bapak Ibu guru datang ke sekolah terus langsung ingin masuk ke kelas mengajar, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Kewajiban menurut saya. Oke, kewajiban. Bapak Hai? Saya sama juga sama kewajiban. Iya, kewajiban juga. Ibu Susi? Untuk mengajarkan ilmu yang saya dapatkan. Oke, mengajarkan ilmu, kemudian kewajiban ya. Nah, di sini untuk apakah Bapak Ibu cuma untuk kewajiban saja atau memenuhi tadi, kemudian ada tidak Bapak Ibu di sini? Saya nanti adalah masuk, atau saya cepat masuk karena saya takut dipotret sama Bapak kepala sekolah untuk laporan. Atau juga seperti ini, saya cepat-cepat masuk itu karena saya ingin dilihat orang rajin, seperti itu. Nah, seperti apa itu? Nah, kita bisa lihat dari sini untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan itu sendiri. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang seperti itu, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian. Pujian dari siapa? Dari teman bisa, dari rekan sejawat ya, dari kepala sekolah bisa. Nah, itu unsur dari ekstrinsik, dari luar. Sedangkan yang dari dalam, ini motivasi intrinsik, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu yang seperti apa? Dia harus tahu dirinya itu seperti apa. Saya harus begini, tergerak oleh karena rasa ingin kesadaran diri sendiri, ya, disiplin. Saya berangkat ke sekolah, itu kan tugas saya. Saya ingin menjadi orang yang mempunyai disiplin dalam arti baik dalam pekerjaan maupun dalam bidang apapun harus satu hal apapun disiplin. Nah, di sini kemudian apa yang menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu pun wujud nyata kita sudah menghargai diri kita sendiri. Kita datang tepat waktu, kita melakukan tugas dengan baik, itu menghormati diri kita sendiri. Lanjut. Oke, yang selanjutnya hukuman konsekuensi kemudian restitusi. Nah, di sini tidak terencana tiba-tiba itu termasuk dengan hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di setelah masih yang tadi, hukuman ini apa menurut Ibu? Menurut Bapak Ibu, kita kan punya macam-macam karakter anak. Nah, menurut Bapak Ibu ada tidak di sini yang sering menghukum atau seperti apakah hukuman itu? Kalau menurut Bapak Ibu? Misalnya saya contohkan dengan datang terlambat atau tidak memakai baju yang benar, ya. Nah, hukuman. Misalnya sini saya akan drama sedikit ya, drama sedikit mengenai hukuman. Susi, datang terlambat terus, baju tidak dimasukkan. Sudah berapa kali saja kamu tidak masuk sekolah, baju dikeluarkan. Jawab Susi seperti ini, maaf Ibu, baju saya kotor. Alasan terus, setiap kali ditanya kotor, tidak ada
posisikan suara tinggi, mata melotot. Nah itu penghukum kemudian seperti ini. Nah, kalau seperti itu Susi, kalian keliling lapangan. Nah, itulah contoh. Nanti saya berikan contohnya juga. Ini cuma sekilas saja untuk penghukuman ya Bapak Ibu. Yang kedua, ini konsekuensi. Konsekuensi terencana. Kalau terencana itu namanya terencana berarti sudah tersusun, ya. Di sini sudah tersusun, dia sudah mengetahui kira-kira apa yang akan dijadikan hukuman kepada anak tersebut. Yang ketiga, restitusi ini proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan apa yang telah dilakukan dan anak murid ini berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang pertama itu menghukum atau hukuman, kemudian pemantau, kemudian jadi teman, yang keempat pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir itu manajer. Nah, penghukum ya Bu ya, penghukuman. Nah, penghukuman di sini bisa berbentuk apa saja. Itu sesuai dengan masalah yang anak itu lakukan, penghukuman. Kemudian pemantau di sini, pemantau itu guru sebagai pemantau. Nah, saya tanya sekarang, dalam dari posisi yang kelima kontrol guru, kira-kira nih, Bapak Ibu memakai salah satunya atau salah duanya atau semuanya dalam posisi kontrol? Pak Ali bisa pilih? Saya Dua. Nah, hukuman sama teman. Hukuman dan teman. Nah, tidak memantau juga. Oh, memantau juga, ya. Jadi dari Pak Ali ini ada 3 posisi guru yang diterapkan, yaitu dari pemantau, kemudian dari teman, kemudian dari hukuman. Kemudian lagi ada lagi Bapak Ibu, apakah memakai penghukum saja atau memakai pemantau saja? Memantau. 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 Tahu nanti cara tahu. Kalau kita memantau, sekarang bisa diselesaikan terus. Jadi manajer harus semuanya. Ya. Kalau saya ya. Ya, semuanya bisa dipakai tergantung masing-masing ya Bapak. Nah, kemudian ada lagi kan? Apakah ada yang pernah merasa membuat rasa bersalah? Nah, iya Bapak Ibu di sini bisa kita pilih. Tapi kalau sebagai guru kita itu sering kali menggunakan posisi pantau, kemudian manajer itu yang bagus ya. Kalau misalnya kalau penghukuman itu dia merasa anak itu merasa terkucilkan setelah apa yang kita berikan hukuman. Dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak dihargai, atau di sini boleh dikatakan penghukuman itu membuat anak itu merasa kecil hati sendiri ya, karena apa yang telah ibu guru lakukan, apa yang telah teman mereka lakukan itu membuat dirinya frustasi, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian lagi dari posisi teman, dari teman ini ada dua yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Posisi sebagai teman itu anak bisa terlalu nyaman dengan kita, ya, apa-apa sedikit lari ke guru minta solusinya. Tapi yang posisi teman ini juga bisa memberikan efek yang begitu jauh kepada anak, dia ketergantungan. Kenapa ketergantungan? Karena dia sudah merasa nyaman, ya. Karena dia sudah merasa nyaman dengan adanya guru yang selalu memberikan solusi, dia terlalu nyaman dengan adanya sebagai teman di posisi guru seperti itu. Dia lupa dengan posisinya sendiri. Kemudian lagi pemantau ini kita berada di tengah anak murid kita. Kita cuma bisa melihat keadaan anak murid kita. Bagaimana anak murid itu di situ dalam tingkah lakunya kita bisa mengontrol, mengawasi. Dan kita juga tidak bisa untuk langsung merespon kamu benar atau salah tidak, ya. Kita cuma sebagai pemantau saja. Kemudian lagi itu ada pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah pada anak ini di sini bisa dikatakan membuat rasa bersalah pada anak karena apa? Anak merasa dirinya itu tidak kecil hati. Nah, merasa dirinya kecil hati dengan apa yang telah dilontarkan bapak ibu gurunya. Misalnya di sini dikatakan membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Nah, di situ membuat rasa bersalah ini nanti akan menjadikan karakter anak itu kurang baik, minder, ya, karena dia merasa terkucilkan tadi. Karena minder karena apa yang diberikan oleh gurunya terhadap dia bukan memotivasi dia, tetapi memberikan rasa salah pada dirinya seperti kata-kata seperti ini. Kenapa kamu kok seperti itu? Harusnya kan kamu seperti ini. Kalau seperti ini pasti kamu tidak merugikan orang lain, misalnya seperti itu kata-katanya. Dia kata-katanya membuat rasa bersalah ini, dia lembut dengan kata-katanya ya, tak lembut tidak kasar. Beda dengan penghukum tadi. Kalau penghukum
dengan intonasi yang kuat, tapi kalau yang pembuat bersalah ini dia dengan kata-kata yang lembut tapi menusuk gitu ya. Gitu. Kemudian manajer. Nah, ini yang menjadi manajer ini yang menjadikan semua permasalahan diselesaikan dengan posisi manajer kontrol guru di sini. Jadi dengan apa yang permasalahan yang sudah terjadi, kemudian penyelesaiannya di manajer kontrol solusi. Nanti kita belajar sedikit dari solusi lagi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh kontrol posisi guru, siswa datang terlambat ke sekolah. Sampai kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Nah, itu penghukuman ya Bapak Ibu. Oh, penghukuman. Kemudian lagi, sudah beberapa kali Ibu atau Bapak ingatkan, kamu ada tidak datang terlambat, kamu sudah membuat Ibu Bapak kecewa. Itu rasa bersalah. Nah, yang itu tadi ya, yang jelaskan tadi. Kemudian lanjut Ibu. Kemudian pengantar. Kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Bapak Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Mantap. Jadi dia Bapak Guru tidak memberikan hukuman, tapi dia cuma memantau misalnya ya. Kemudian teman, seperti apakah dia? Nah, kali ini Ibu memaafkan kamu, tapi kali ini lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu Ibu ya, Ibu Susi. Terus sebagai teman, kemudian lagi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Dia cuma menanyakan Bapak Ibu, ya. Akhirnya nanti dia menyadari sendiri mengakui. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, itulah yang menjadi manajernya. Posisi apakah aku? Nah, Bapak main kita tebak dulu ya. Tebak dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat rasa bersalah. Kita lihat, benar sekali pembuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak benar lakukannya. Apa, Bapak Ibu? Ayo. Apakah itu? Yang keras Bapak Ibu? Benarkah rasa bersalah? Kita lihat jeng-jeng. Yo, Anda tidak beruntung. Penghukum ya Bapak. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman, oke. Buka Ibu. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya dong. Yang ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, apakah itu? Ibu Anis, yang keras Ibu? Iya, lihat bukan diperuntukkan. Mantap Ibu. Tidak apa-apa belajar. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Ada di bonusnya Bapak. Iya, Bapak Ibu biar ini ketawa ya. Ayo lanjutkan Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Ini jawabannya. Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk apa? Untuk jaga kesehatan dan atau untuk keselamatan. Sama seperti helm, memakai helm. Kenapa Anda kalau pergi harus memakai helm? Untuk apa helm? Apakah tidak untuk menutup kepala saja? Apakah tidak? Ya, kesehatan bisa juga, keselamatan bisa juga. Oke, kesehatan bisa. Ya, keselamatan dan kesehatan. Terus kemudian ada lagi? Aman dari polisi, benar juga. Kalau ada polisinya ya. Terus ada lagi apa? Apa ada lagi? Nah, intinya itu mendisiplinkan diri, ya. Kemudian di sini bisa kita lihat kenapa harus peraturan dan bukan keyakinan. Kalau peraturan itu tadi, peraturan harus menggunakan helm. Kalau timbul dari keyakinan diri kita memakai helm ini sebenarnya untuk melindungi diri kita, ya. Sama kayak di sekolah, kita punya aturan keyakinan sekolah, ya. Keyakinan kelas kita buat itu untuk mendisiplinkan siapa? Mendisiplinkan guru atau mendisiplinkan murid? Dua-duanya. Betul, siswa. Dua-duanya. Kalau kedisiplinan, ya kesepakatan yang disepakati oleh siswa, berarti kesepakatan yang ada di dalam ruangan tersebut, ya, ruang kelas tersebut. Misalnya dalam kelas tersebut ada ini memakai sepatu warna hitam atau memakai atribut lengkap. Berarti kita harus patuhi dong aturan yang ada di kelas itu. Berarti kalau melanggar peraturan berarti itu tadi akan tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Lanjut. Nah,
pembentukan keyakinan kelas di sini. Ini ada berapa yang harus kita ketahui bersifat abstrak. Nah, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yaitu tadi ada kalau dalam kelas sebagai wali kelasnya berarti kerjasama dengan murid yang ada di kelas itu sendiri. Kan Ibu? Nah ini dia segitiga restitusi. Apakah itu? Nah di situ suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Poin yang kita dapatkan ya. Di sini ada menstabilkan identitas, restitusi, ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan kelas itu sendiri. Ya, misalnya ini. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini dicontohkan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, ibu, bapak tidak mencari siapa yang salah atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah itu menstabilkan identitas ya bapak ibu kata-kata yang seperti itu. Berarti kita harus tahu ingat kata-kata yang seperti itu adalah kata-kata yang menstabilkan identitas anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa dicontohkan dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itulah contoh dari kata-kata yang bersifat validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah keduanya tadi selesai, kemudian yang terakhir berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat menemukan motivasi secara intrinsik, ya, intrinsik dari dalam. Nah, di sini apa? Apa yang dari dalam itu? Apa keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan, kita ulang. Berarti anak itu mengingat kembali apa yang telah disepakati di kelas mereka. Kira-kira apa kesepakatan yang mereka katakan bersama tadi, disepakati. Kemudian, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kemudian lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari situlah muncul dalam diri anak tersebut. Nah, ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini anak yang apa? Masalah anak yang Bapak Ibu sebentar. Apa sedikit lagi Bapak Ibu? Tidak ya, kita sebentar aja.
menghargai orang ini dan sangat bermanfaat untuk kita dapat menghargai orang kita yang menjadi ilmu dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, dari sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan adalah kamu tidak dalam lagi dalam sekolah. Baik tadi, kamu sudah menemukan solusinya, kamu sudah menemukannya, dan kita akan bekerjasama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak sama lagi dalam sekolah. Sekarang jangan berlanjut ya. Ya, itu tadi Bapak Ibu yang bisa ditampilkan contoh dari restitusi segitiga restitusi. Ya, dari pemaparan yang telah kami berdua paparkan di sini, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian memberikan paparan yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang enak atau kurang sopan, saya mohon maaf atas nama Bu Meli dan saya sendiri, Pipin. Pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami pada saat ini untuk melancarkan yaitu tugas dari CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Pademangan Timur. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Terima kasih kami sampaikan ucapkan kepada Ibu Meli Aprianti SOT dan Ibu Pipin Kristiawati SP. Baiklah Bapak Ibu Guru, marilah kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Di sini saya akan batasi 2 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu Guru, siapa yang mau bertanya? Oh, Bu Susi Kurniasih. Jadi bukan pertanyaan yang pertama. Rasa sama seperti yang di kemarin tentang judul. Kita menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sama anggapan saya seperti yang disampaikan oleh Bu Edi dulu, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Menyebarkan pemahaman itu menyebarkan beda pemahaman, penerapan pengalaman. Saya sedikit koreksi, sebaiknya diganti dengan penyebaran supaya adanya kesatuan dan kepaduan dalam judul tersebut. Satuan tersebut yang dimaksud dengan kesatuan itu berkaitan antar unsur. Di situ ada menyebarkan, di situ ada pemahaman, jadi beda. Ada ada pun. Sebaiknya itu disejajarkan, ya, diselaraskan. Semua penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Itu agar terjadi adanya kesatuan dan kepaduan yang diharapkan pada judul di sini. Ada kohesi dan koherensi. Yang kedua, ini koreksi sedikit pada Pipin tadi bolak-balik menyebutkan penghukuman. Iya. Ini penghukuman beda dengan penghukum. Kalau penghukum itu orangnya, sedangkan penghukuman itu prosesnya, proses menghukum. Jadi itu harus ya mungkin salah ucap. Tapi salah ucap itu beda maknanya. Penghukum itu orangnya, orang yang menghukum. Penghukuman itu proses menghukumnya. Jadi itu harus dibedakan. Kemudian tentang teori kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada kebebasan dan yang kelima tadi. Lima kebutuhan dasar manusia itu ada kebebasan, ada penguasaan, ada bebas. Tadi kata Bu Eli juga murid bebas. Ya, di sini murid yang bebas. Kemudian saya kaitkan dengan teori kontrol. Waktu ini teori kontrolnya itu ada orang yang tidak bisa mengontrol kita dan hanya kita bisa mengontrol. Kontrol. Teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda.
yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya. Ya di sini kan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Bagaimana kita mengontrol? Apakah kita tidak boleh mengontrol siswa? Dikatakan siswa itu kan ingin bebas. Nah, yang ingin bebas, yang ingin bebas karena ingin tadi. Nah, bagaimana nanti hubungannya, ya, dengan penerapan disiplin positif kalau semuanya ingin bebas, kemudian orang lain tidak bisa mengontrol, itu hubungannya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, saja yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi Kurniasi. Ibu Meli Aprianti dan Ibu Pin langsung ditanya atau langsung tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Pin? Oke, ada beberapa koreksi dari Ibu Susi Kurniasi. Yang pertama yaitu masalah judul, yang kedua tentang kata penghubungan dan penghubung, yang ketiga tadi ada pertanyaan tentang teori kontrol. Monggo Ibu di. Baiklah, terima kasih kepada Bu Susi atas tanggapan dan pertanyaannya yang sangat baik sekali. Ya, di sini kami langsung perbaiki ya Bu, untuk judul itu sudah kami buat dan kami ucapkan terima kasih. Dan untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Susi tentang teori kontrol ya Bu. Ya, makanya kita ini harus, pembelajaran kita harus berpihak pada murid Bu. Kita harus mengenal apa? Ya, mengenal kodratnya murid. Jadi kita tidak bisa memaksakan, sehingga kalau kita sudah menerapkan, kita tidak bisa apa? Setiap orang itu berbeda. Itu ya biar kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa kita memaksa ya, saya mengontrol diri ya. Misalnya kalau kita ingin mengatur siswa itu mengikuti apa keinginan seorang guru misalnya, itu tidak bisa. Apalagi zaman sekarang kita harus lebih mengenal kodrat alam yang ada pada murid, bagaimana lingkungannya, bagaimana mereka, bagaimana keinginan mereka. Jadi intinya pembelajaran kita ini harus berpihak pada murid. Kita harus dapat menghamba pada murid. Karena kita kan ingin menciptakan murid yang mempunyai profil belajar Pancasila. Karena kalau dipaksa itu tidak bisa ya. Itu menurut kami Bu. Ya, pertanyaannya belum jelas juga. Terima kasih. Sedikit tambah dikit ya. Tadi disebutkan kebebasan ini mengatur atau menuntut pada kodrat. Ya. Kita sebagai manusia, kodrat kita itu ada hak dan kewajiban. Jadi kebebasan di sini kita harus pada hak kita. Cuma di lain sisi kita ada juga kewajiban kita. Ya. Jadi kita tidak bebas untuk sebebas-bebas mungkin karena ada kewajiban kita untuk menghormati hak orang lain. Nah, di sini tadi sama yang disampaikan ke Bu Susi tadi bahwa nanti kalau diberi kebebasan, yang ini kan ada kebebasan juga, nanti bertumbuhan dengan kebebasan yang lain. Ya, misalnya yang lain satu anak ingin belajar itu pakai HP, satu anak yang lain ingin pakai audiovisual yang suaranya keras. Nah, ini sama-sama kebebasan. Cuma ada kewajiban tadi, maka dibatasi dengan kewajiban tadi. Yang saling menghormati. Ya. Dan kita melaksanakan hak, melaksanakan kebebasan itu tidak memang sebebas mungkin, sebebas kehendak kita, memang ada kewajiban. Kemudian yang terakhir yang disampaikan ke Bu Susi tadi, supaya tidak ada bentuk segala macam ya. Ini Pak ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Meli, saya garis bawahi, murid ingin bebas. Sedangkan di teori kontrol kita kan tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita. Nah, jadi bagaimana kita selaku guru dan semua siswa ini murid, hubungan tadi. Hubungan dengan yang tadi tugas kita ya sebagai guru untuk mengontrol kita aktifkan peraturan sekolah tadi. Ya. Jadi mau tidak mau dengan kebebasan yang kita berikan pada anak didukung oleh peraturan dari sekolah ya yang mengatur pada disiplin anak, otomatis dia akan agak menjalankan kebebasan itu tidak sebebas mungkin. Di samping ada kewajiban tadi. Jadi kita diliputi oleh peraturan yang ada di sekolah itu. Misalnya beda dari tambahan sedikit. Terima kasih. Jadi Ibu ya, tadi pada kebutuhan dasar manusia itu kan ada kebebasan. Sedangkan di Ibu tadi posisi kontrol ya, kita memang tidak bisa mengontrol murid. Nah, maksud Bu Susi itu, apakah nanti akan tidak bertentangan atau bertentangan seperti itu? Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi kita ingin murid itu bebas. Jadi apa sih langkah yang akan kita lakukan?
Sesuai yang sudah dijelaskan Bu Pipin tadi, kita harus bisa memotivasi siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa. Jadi hanya siswa itu yang bisa mengontrol dirinya, bukan kita sebagai guru. Kita hanya memberikan motivasi agar siswa itu muncul motivasi intrinsiknya. Seperti itu mungkin. Ada yang mau menanggapi lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, baiklah, masih ada satu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau jawab, nanya, monggo. Jadi langsung perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rahmadi. Oke ya. Ibu Meli dan Ibu Pipin, terserah nanti siapa yang mau jawabnya. Pertanyaan dari Pak Rahmadi adalah kalau menjelaskan lagi apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pada Bapak Rahmadi, di sini kami akan mencoba menjawab. Peraturan menurut apa yang telah kami pelajari itu mungkin ditetapkan oleh sekolah, Pak. Ini Pak, jadi Pak, coba lihat ya. Peraturan kelas itu, peraturan sekolah, peraturan itu ditetapkan oleh sekolah dan tidak mengajak murid dalam menentukannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan siswa. Iya. Ya, keyakinan kelas. Seperti itu mungkin tambahan dari ini oleh Bibi. Ya Pak Rahmadi, seperti itu. Timbul dari keyakinan, kemudian dari kesepakatan menjadi keyakinan itu. Dari keyakinan menjadi kesepakatan. Kenapa? Semua itu memunculkan ide-ide yang sudah ada yang disepakati di dalam kelas itu sendiri. Bagaimana seorang murid atau siswa itu memberikan kesepakatan mereka itu bisa terpenuhi atau tidak yang ada di situ. Nah, sehingga terbentuknya kedisiplinan kelas itu sendiri. Seperti itu Bapak. Kalau gimana? Kasih Ibu Pipin dan Ibu Meli. Gimana Pak Rahmadi sudah? Atau ada dari Bapak Ibu yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, acara selanjutnya yaitu refleksi. Kami minta untuk salah satu dari Bapak atau Ibu guru untuk merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Aribowo, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi saya ini mungkin berdasarkan dari pendapat saya sendiri. Kalau nanti Bapak Ibu ada juga yang mau refleksi, saya persilakan. Ketika saya mendengar penjelasan tentang posisi kontrol guru, sebenarnya saya penasaran tadi apakah kelima-limanya itu harus dikerjakan atau harus dipilih atau gimana? Ya, kesimpulannya ternyata ya sebenarnya boleh juga dikerjakan gitu ya. Jadi ini mungkin juga untuk seluruh Bapak Ibu guru karena ini langsung mungkin langsung di penerapan sehari-hari kita. Karena yang kita hadapi adalah siswa-siswi yang hampir tiap harinya itu pasti ada kecenderungan untuk melanggar disiplinan seperti itu. Dan ternyata di situ dalam rangka guru ada hukum, ada sebagai teman, ada manajer dan sebagainya. Dan mungkin di beberapa situasi tetap kita perlu ya bahwa hukum juga tetap perlu kita lakukan seperti itu. Tapi tetap dibarengi dengan yang selanjutnya tadi ada yang dia teman, ada yang memantau, bahkan sampai yang level tertinggi adalah manajer seperti itu. Jadi berarti untuk disiplin positif ini mau tidak mau semuanya harus terlibat, semuanya harus saling bekerjasama, berkolaborasi untuk menciptakan ketertiban kenyamanan di sekolah kita tercinta. Demikian itu saya itu. Terima kasih Pak Aribowo. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Aribowo. Baiklah, acara selanjutnya sebelum memasuki acara doa, mungkin saya akan menyimpulkan beberapa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Meli Apriati dengan Ibu Pipin Krisdiawati. Jadi dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmadi SPD. Kepada Bapak Rahmadi SPD kami persilakan. Kami mengawali acara dengan salam. Izinkan kami bertanya dengan satu. Sesudah acara ini, apakah gorengan atau nasi ayam? Luar biasa, itu pertanyaan Bapak Rahmadi. Oke, tidak terasa ya Bapak Ibu.
dari penghujung acara. Kalau tadi betul kata Pak Rahmadi, kita buka kegiatan pada siang ini itu dengan panggung, maka akan saya tutup dengan panggung juga. Jangan lupa catatnya. Prawedi ke Thailand bersama kekasih. Tidak lupa mengajak FUA. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk acara terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja dari saya selaku pembawa acara pada kegiatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, baik itu saja saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.